Nah, ini untuk buahnya. Jadi untuk bunganya jambu jadi seperti ini. Caranya agar berbuah seperti ini ada trik sendiri. Nah, untuk itu kita akan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan agak detail, jadi mungkin videonya agak lama. Jadi teman-teman yang suka dengan jambu air itu cara membuahkannya cukup mudah. Nah, ini saya sudah siapkan jambu air yang sudah bunga satu, yang belum bunga satu. Ini adalah hasil sambungan semua. Nah, hasil sambungan ini kalau teman-teman pengen cepat buah itu caranya sangat mudah. Kenapa saya bilang cara mudah? Itu bagi semua orang itu bisa, cuma kadang belum paham untuk cara triknya agar jambu air itu berbuah. Nah, ya mungkin juga pada sudah tahu, cuma lah itu kita akan langsung bahas saja. Kalau untuk jambu air, yang pertama kita bahas untuk sambungan. Nah, ini ada banyak. Ini adalah hasil sambungan. Sambungan itu adalah, ini ada yang bekas luka tapi sudah menghilang ya. Jadi ini hasil sambungan itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini jangan, kalau kita ada gerakan seperti ini, kalau keluar tunasnya di atasnya itu kita biarkan. Cuma kalau di bagian bawah sambungan ini kita buang. Jangan kita biarkan, karena kalau kita biarkan yang bagian atas ini akan mati dan yang hidup di bagian bawah tunasnya lagi, tunas baru yang dari biji. Nah, ini contohnya. Nah, untuk contoh ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah tunas air, bukan ranting utama. Nah, ranting utama sama tunas air itu biasanya beda. Nah, kalau untuk jambu, kalau daunnya seperti ini adalah yang dari biji. Kalau untuk misalkan jenis kayak madu deli atau apa, itu daunnya beda ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau seperti ini teman-teman itu harus dibuang. Nah, ini kita buang seperti ini. Nah, itu kenapa kita buang? Itu agar masih tetap jenis jambu madu deli. Nah, caranya seperti itu, teman-teman. Kadang orang beli, Mas ini madu deli dan ini yang disisakan masih hidup, ntar keluarnya beda. Itu biasanya kesalahan dari orangnya yang merawatnya, atau misalnya pembelinya yang tidak memberitahu untuk membuang di bawah sambungan tersebut. Kalau sambungan itu pasti ada bekas luka miring seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuahkannya itu sangat mudah. Nah, ini kita akan lihat dulu yang sedang kondisi bunga ya. Ini kondisinya bunga seperti ini. Nih, teman-teman. Nah, itu kondisinya bunga seperti ini. Nah, itu bunga. Ini ke atas juga bunga. Ke bagian atas lagi juga bunga ini. Ini ke bagian atas lagi bunga, dan yang terakhir ini bunga. Nah, ini calon bunga. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri kalau dari atas. Nah, itu buah-buahnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita akan buang. Nah, ini kita buang seperti ini. Ini kita biarkan, nggak apa-apa. Nah, oke, jadi kelihatannya memang nggak ada daunnya, tapi kenapa kok bisa bunga seperti ini? Nah, ini yang kedua seperti ini. Nah, jadi teman-teman, agar teman-teman jambu airnya cepat berbuah itu kurangi daun tua dan tunas air, itu yang pertama. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena jambu air itu keluarnya di bagian tunasnya. Ya, ada juga yang di ujungnya. Cuma kalau di ujung buahnya kurang maksimal dibandingkan di bagian batang utama. Batang utama ini batang yang sudah tua seperti ini, jambu air biasanya akan muncul calon bunga seperti ini. Nah, jadi seperti itu akan keluar calon bunga. Kalau seperti ini saya prediksi mungkin nggak keluar bunga, karena kebanyakan tunas air, atau biasanya bunga pun di bagian ujung itu di bagian sininya. Nah, itu pun pasti akan gagal. Nah, yang utama kalau untuk seperti ini kan baru perantingan. Nah, perantingan itu kalau teman-teman masih dalam proses pembentukan ranting ya kita biarkan. Yang penting
berarti nunggu buahnya ini agak lama nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman masa pembuahan, yang penting kalau jambu air itu bagian daun-daun tua kayak gini itu dibuang. Karena jambu air itu berbuahnya di bagian ranting, bukan di ujung, teman-teman. Nah, ini kalau di bawah saya kayak gini, nah ini saya buang karena di bagian atasnya sudah ada. Ini bagian ini juga saya buang sih. Nah, ini saya buang. Kalau yang bagian atas ini sama ini entar akan berdempetan, kita buang juga. Nah, biar kelihatannya batang semua pun nggak apa-apa, yang penting untuk ranting-ranting utama atau daun tua itu kita buang. Nah, gunanya itu agar jambu air ini berbuah. Nah, berbuah itu kenapa bisa berbuah? Karena sinar matahari masuk ke bagian batang utama, jadi itu akan menghasilkan munculnya calon bunga. Nah, yang ketiga itu penyetrasan. Penyetrasan itu teman-teman, kurangi air, biasanya siramannya seumpama 1 ember, teman-teman kasih setengah cibuk atau apa itu, gayung, setengah gayung, itu sedikit aja. Jadi ini layu kita siram, ini layu kita siram selama 1 bulan, dan sebulan berikutnya teman-teman bisa siram full terus menerus. Itu akan munculnya calon bunga, karena itu diakibatkan penyetrasan untuk pohon yang ditanam di pot maupun di polybag. Kalau di tanah ya nunggu. Biasanya penanganannya kalau di tanah itu pengurangan ranting, tunas air, dan daun-daun tua. Oke, jadi seperti itu. Itu aja yang saya jelaskan. Ini yang saya jelaskan, semoga video ini bermanfaat. Misalkan kurang paham bisa WA ke link deskripsi dan tanyakan, insya Allah saya akan jawab. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Untuk itu ini hasilnya seperti ini yang sudah saya pruning atau pengurangan tunas air. Walaupun ini ranting kelihatannya kurang bagus, tapi calon bunganya udah banyak. Jadi itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.